Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa yang mata kuliah Teknik Pondasi 1, Program Studi Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan pondasi dangkal yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Aldima Prameswari dengan NPM 21035010020. Perkenalkan, nama saya Anissa Zalsabila Yaya, NPM 21044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Prasetyo, NPM 210301102. Nama saya Gabriel Latasi dengan NPM 21035010107. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa sih itu pondasi dangkal. Pondasi itu adalah bagian dari struktur bangunan yang berada di paling bawah yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan di atasnya ke tanah dasar di bawahnya. Pondasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pondasi dangkal, yang kedua adalah pondasi dalam. Nah, pondasi dangkal yaitu jika kedalaman pondasi kurang atau sama dengan lebar pondasi, D kurang dari 1,5 B. Pondasi dalam yaitu jika kedalaman pondasi dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar pondasi, atau D kurang dari sama dengan 5 B. Nah, pondasi dangkal itu biasanya ada dalam kedalaman masuknya tanah relatif dangkal, hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi mulus yang biasa pada rumah-rumah, dibuat dari beton atau pasangan batu meneruskan beban dari dinding dan kolom ke bangunan atas. Pondasi dangkal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah pondasi tertempat, pondasi menerus, pondasi plat, pondasi cakar ayam, dan pondasi serangga pembuka. Nah, di sini kami akan coba merencanakan pondasi dangkal dengan data tanah yang telah kami dapatkan. Untuk data pondasi, untuk pondasi yang kami pakai adalah pondasi bootlet. Pertama adalah pembebanan, beban mati atau superdead pada plat lantai. Beban mati yang bekerja pada plat lantai rumah tinggal meliputi beban pasir setebal 1 cm dan 0,01 dikali 16 sama dengan 0,16 kN per meter persegi. Beban spesies setebal 3 cm sama dengan 0,03 kali 22 sama dengan 0,66 kN per meter persegi. Ketiga, beban keramik setebal 1 cm sama dengan 0,01 dikalikan 22 sama dengan 0,22 kN per meter persegi. Keempat, beban plafon penggantung yaitu 0,2 kN per meter persegi. Kelima, beban instalasi ME yaitu sebesar 0,25 kN per meter persegi. Untuk totalnya adalah pada pembebanan mati adalah 1,49 kN per meter persegi. Nah, buat pembebanan selanjutnya adalah beban mati pada plat atap. Beban mati yang bekerja pada plat atap rumah tinggal meliputi beban waterproofing dengan aspal tebal 2 cm, yaitu 0,02 dikalikan 14 sama dengan 0,28 kN per meter persegi. Yang kedua adalah beban plafon penggantung, yaitu 0,2 kN per meter persegi. Yang ketiga adalah beban instalasi ME, yaitu 0,25 kN per meter persegi. Jadi total pembebanan pada plat atap adalah 0,75 kN per meter persegi. Untuk selanjutnya ada dijelaskan sama teman saya. Berikut pada beban mati pada balok. Beban dinding pasangan bata setengah bata sama dengan 4 kali 2,5 sama dengan 10 kN per meter persegi. Total beban mati pada balok sama dengan 10 kN per meter persegi. Beban mati pada tangga yaitu beban mati yang bekerja pada tangga rumah tinggal, yaitu
beban mati tangga sama dengan 1,54 kN per meter persegi. Beban mati border sama dengan 1,1 kN per meter persegi. Total beban pada tangga sama dengan 2,64 kN meter persegi. Beban hidup yaitu beban hujan sama dengan 0,12 kN per meter persegi. Total beban hidup sama dengan 0,12 kN per meter persegi. Data perencanaan. Yang pertama data beton yaitu kolom 250 x 250 mm. Balok sama dengan 250 x 250 mm, plat sama dengan 12, PD sama dengan 100 kN, PL sama dengan 50 kN, MU sama dengan 17,477 kN meter, gamma C sama dengan 22 kN per meter kubik, FC sama dengan 30 MPa, FY sama dengan 300 MPa, tulangan yaitu D19. Pada data tanah yaitu W sama dengan 19%, gamma sama dengan 15 kN per meter kubik, E sama dengan 0,890, GE sama dengan 2,8, C sama dengan 18,3 kPa, sudut sama dengan 17 derajat, PU sama dengan 248,3 kPa, gamma W sama dengan 10 kN per meter kubik, gamma SAT sama dengan 16,40 kN per meter kubik, CC sama dengan 0,199, NC sama dengan 43,36, NQ sama dengan 28,1, N gamma sama dengan 25,82, mu sama dengan 0,4. Pada data pondasi yaitu DF sama dengan 2, D sama dengan 0,415, B sama dengan 1,70, BC sama dengan 0,5, dan terakhir HT sama dengan 1,5. C. Perhitungan dimensi pondasi yaitu perhitungan ukuran dimensi pondasi berdasarkan beban yang dipikul. Beban total yang dipikul adalah sebesar dengan Q izin sama dengan 248,3 yang di output dari analisa SAP 2000. Formula terjadi untuk pondasi bujur sangkar yang rumusnya yaitu QU sama dengan 1,3 CN kali C kali NC tambah Q kali NQ tambah 0,4 kali gamma kali B kali N gamma dengan angka keamanan 3. Q izin sama dengan QU per 3 sama dengan sepertiga kali 1,3 kali C kali NC tambah Q kali NQ tambah 0,4 gamma kali B kali N gamma. Q izin sama dengan Q izin per B pangkat 2 sama dengan 248,3 per B pangkat 2. Dengan yang didapat persamaan yaitu 248,3 per B pangkat 2 sama dengan sepertiga kali 1,3 kali C kali NC tambah P0 kali NQ tambah 0,4 kali gamma kali B kali N gamma. Dari data jurnal terampil didapatkan sudut sama dengan 17 derajat, didapat nilai C sama dengan 18,3 kPa dan gammanya yaitu 15 kN per meter kubik. Korelasi sudut sama dengan 17 derajat, maka dari tabel didapatkan nilai NC sama dengan 43,36, NQ sama dengan 28,1, N gamma sama dengan 25,82. Dengan direncanakan DF sama dengan 2. Untuk kasus muka air berada di bawah pondasi, maka Q dihitung dengan cara Q sama dengan gamma kali DF. Maka Q sama dengan 15 kali 2 dengan hasil 30. Dan bisa dimasukkan di dalam rumus dari persamaan yang tadi itu 248,3 per B pangkat 2 sama dengan sepertiga kali 1,3 kali C kali NC tambah Q kali NQ tambah 0,4 gamma kali B kali N gamma. 248,3 per B pangkat 2 sama dengan 1/3 kali 1,3 kali 18,3 kali 4 kali 43,36 tambah 30 kali 28,1 tambah 0,4 kali 15 kali B kali 25,85. 248,3 per B pangkat 2
sama dengan 624,84 tambah 31,7 P. Dengan hasil 248,3 sama dengan 248,3. Selanjutnya dengan cara coba-coba didapat nilai B sebesar 0,67 meter. Dengan ini maka kita pakai dimensi pondasi bujur sangkar 1,7 meter kali 1,7 meter. Mencari Q yaitu gamma kali DF sama dengan 15 kali 2 sama mendapatkan hasil 30 kN per meter kubik. Angka 3. Mencari QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC dikurang Q kali NQ ditambah 0,4 dikali gamma kali B dikali N gamma. Nah, sama dengan 1,3 dikali 18,3 dikali 43,36 ditambah 30 dikali 28,1 ditambah 0,4 dikali 15 dikali 1,7 dikali 28,82 didapatkan hasil 1892,0,92 kN per meter kubik. Mencari Fs sama dengan 3, Q izin sama dengan QU per Fs dikali B pangkat 2 sama dengan 1892 dikali 0,92 per 3 dikali 1,7 pangkat 2. Didapatkan hasil 1822,71593 kN. Yang kedua, perhitungan daya dukung tanah. QU sama dengan 1,3 CNC plus QNI plus 0,4 B gamma N gamma. QU sama dengan 1/3 dikali 18,3 dikali 43,36 tambah 30 dikali 28,1 ditambah 0,4 dikali 1,7 dikali 15 dikali 28,82. QU sama dengan 1892,092 kN per meter persegi. Itu untuk tegangan izin tanah. QU dalam kurung tegangan T lebih dari Q izin. 3. Kontrol tegangan pada tanah. Q sama dengan berat fondasi plus berat tanah sama dengan HT kali gamma C ditambah HT kali gamma T 0,5 kali 22 ditambah 1,5 kali 15 sama dengan 33,5 kN per meter persegi. Itu sama dengan Q izin didapatkan dari hasil output sub 2000 yaitu 248,3 kN. Tegangan maksimal fondasi. Tegangan mak sama dengan per B kuadrat plus MU 1/6 kali B pangkat 3 plus Q 248,3 per 1,7 pangkat 2 ditambah 17,477 dikali 1/6 dikali 1,7 pangkat 3 ditambah 33,5 mendapatkan hasil 140,761. QU kurang dari sama dengan tegangan mak 140,761 kurang dari sama dengan 1892,092 kN per meter persegi. QU oke. Tegangan minimal fondasi. Tegangan minimal sama dengan Q per B kuadrat dikurang MU per 1/6 dikali B pangkat 3 plus Q 248,3 per 1,7 pangkat 2 ditambah 17,477 per 1/6 kali 1,7 pangkat 3 plus 33,5 sama dengan 98,07 kN per meter persegi. Next. 4. Kontrol tegangan geser satu arah. DS sama dengan 75 dalam kurung dia tulangan per 2 sama dengan 75 plus 19 per 2 sama dengan 84,5 dibulatkan jadi 85 mm. D sama dengan HC dikali 1000 min DS 0,5 kali 1000 min 85 sama dengan 415 mm. A sama dengan B dikali 1000 per 2 min kolom per 2 min D sama dengan 1/7 dikali 1000 per 2 sama dengan kurang 250 per 2 kurang 415 sama dengan 310 mm atau 0,31 meter.
tegangan A sama dengan tegangan min plus HC min A dikali tegangan max min tegangan min per HC sama dengan 98,07 ditambah 0,65 min 0,31 dikali 140,761 min 98,07 0,65 sama dengan 120,30 kN per meter persegi. Gaya tekan ke atas dari tanah VU. VU sama dengan A kali HC, tegangan max plus tegangan A bagi 2. 0,31 dikali 0,65 dikali dalam kurung 140,761 plus 120,40 bagi 2 sama dengan 26,31 kN. Gaya geser yang dapat ditahan beton PC sama dengan 0,75 dikali akar FC aksen dibagi 6 dikali HC 1000 dikali HC dikali 1000 dikali D sama dengan 0,75 dikali akar 30 per 6 dikali 0,65 dikali 1000 dikali 415 sama dengan 184.685,20 N sama dengan 184,6852 kilonewton. VU kurang dari VC 26,31 kurang dari 184,6852. Oke. Kontrol tegangan geser 2 arah dengan dimensi kolom yaitu dengan lebar dan tinggi sebesar 250 mm. Lalu kita akan mencari rumusnya yaitu dengan B plus D sama dengan H plus D, yaitu 250 tambah 415, yaitu ketemu 0,665 meter. Lalu kita mencari gaya tekan ke atas, yaitu geser spot, yaitu dengan rumus dengan U sama dengan B kuadrat dikurangi B plus D dikali tinggi plus diameternya dikali tegangan maksimal ditambah tegangan minimal dibagi 2. Lalu dengan beta C sama dengan 250 dibagi 250 sama dengan 1. Lalu untuk BO nya sendiri dengan rumus 2 dikali B plus D plus H plus D, yaitu ketemu sebesar 2660 mm. Lalu kita mencari gaya geser yang ditahan oleh beton, yaitu VC. Gaya geser yang ditahan oleh beton 1 itu kita memperoleh 3023 kN. Next. Lalu untuk VC yang kedua kita memperoleh 4152,12 kN. Lalu yang ketiga kita mendapatkan 2015,436 kN. Jadi dari ketiga perhitungan geser yang ditahan beton kita pilih yang terkecil yaitu VC3 yaitu senilai 2015,436 kN. Itu kita akan cari sudut gesernya yaitu VC sama dengan 0,85 dikali VC pakai sehingga VU yang sebesar 292,39 kN lebih kecil dari sudut VC yaitu 1713,12 kN. Dan oke. Next. Lalu kita menghitung perhitungan penurunan durasi. Ini untuk kita menggunakan data yang telah ada, maka perhitungannya yaitu IN kita peroleh sebesar 55,91 kN per meter persegi dengan kita sama dengan 0,4 berdasarkan tekanan sana tersebut. Untuk catatannya yaitu lempung pasir, yaitu kita memperoleh dari CS-nya yaitu 0,88. Lalu kita mencari penurunan segalanya dengan SI kita ketemu 0,002805 meter. Lalu kita mencari
pegangan uang yaitu kita mendapatkan 115,6 ini dengan kilonewton ya, 1 kilonewton. Lalu untuk FC-nya sendiri yaitu dengan nilai 14,594 cm. Lalu kita akan mencari S totalnya yaitu dengan SI ditambah SC yaitu dengan total 14,8749611 cm, sehingga untuk penurunan pondasi totalnya yaitu sebesar 14,87 cm. Lalu sumber yang kita ambil yaitu dari Undang Plagiat 15 analisis stabilitas tanah dengan model material kolom dan stok zona sipil hati volume 6 nomor 10 dan AD Hendra 2013 desain pondasi berapa dan evaluasi penggunaan pondasi. Sekian berikut presentasi dari kelompok kami dengan mata kuliah teknik pondasi. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.